Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ros Patriani Dewi. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekrutmen, Seleksi, dan Penempatan Karyawan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang memiliki beban SKS 2 dan dapat diambil oleh mahasiswa di semester 5 atau di semester gasal. Namun, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah prasyarat sebelumnya, yaitu mata kuliah Psikologi, Industri, dan Organisasi. Adapun yang dibahas dalam mata kuliah ini, pertama adalah aspek teoritisnya mengenai perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada analisis jabatan, kompetensi, rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Sedangkan untuk aspek praktisnya, terutama mengenai praktek rekrutmen seleksi, seperti penyusunan perencanaan sumber daya manusia, penyusunan analisis jabatan, penyusunan model kompetensi, praktek wawancara kerja, dan pelaksanaan proyek rekrutmen seleksi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, ada 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Kemudian di CPMK kedua, mahasiswa mampu mengkaji metode-metode rekrutmen dan seleksi karyawan. Di CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem rekrutmen dan seleksi karyawan. Dan di CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun laporan akhir untuk proyek rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Berikutnya saya akan menjelaskan mata kuliah rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk yang pertama yaitu delivery. Bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Dalam menyampaikan materi, saya menggunakan referensi, yaitu berupa buku-buku, jurnal, dan juga e-book. Yang pertama adalah buku wajib yang saya gunakan, yaitu dari Adi Mardianto, Optimizing Recruitment Strategy, dan dari Munandar, Psikologi, Industri, dan Organisasi. Kemudian ada buku pendukungnya, yaitu dari Ian Taylor, tentang Assessment Center, dan dari Michael Adrianto, yaitu The Right Talents. Kemudian saya juga menyediakan e-book terkait rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan, dan juga saya mensimulasi mahasiswa untuk aktif mencari jurnal-jurnal ya terkait rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Kemudian untuk materi perkuliahannya yang sesuai RPS ya, jadi ada 16 pertemuan dalam satu semester. Yang pertama yaitu saya menyampaikan tentang kontrak belajar yang berisi tentang deskripsi mata kuliah, kemudian juga aturan perkuliahan, kemudian CPMK, dan juga asesmen serta referensi yang diacu. Kemudian juga saya meng-highlight ya tentang rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Di minggu kedua yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia, di minggu ketiga saya membahas analisis jabatan, di minggu keempat saya membahas tentang kompetensi. Dan di minggu kelima saya sudah masuk ke proses dan tahapan rekrutmen secara umum, dan di minggu keenam adalah tentang rekrutmen di era digital. Kemudian di minggu ketujuh tentang seleksi karyawan. Di minggu ke-8, mahasiswa akan melakukan ujian tengah semester yang berupa ujian tertulis atau soal saya upload di e-learning. Kemudian di minggu ke-9 adalah tentang teknik dan metode dalam seleksi, di mana metode dalam seleksi karyawan ini ada berbagai tools ya, seperti psikotes, wawancara kerja, LGD, dan lain-lain. Kemudian di minggu ke-10, saya akan membahas tentang seleksi berbasis kompetensi. Di minggu ke-11, mahasiswa sudah mulai praktek atau simulasi ya, tentang salah satu metode seleksi yaitu wawancara kerja. Kemudian di minggu ke-12, saya sampaikan tentang materi terakhir yaitu penempatan SDM. Di minggu ke-13, mahasiswa sudah mulai menyiapkan diri dan melakukan perencanaan untuk proyek rekrutmen seleksi. Nah, di sini saya sampaikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan proyek, kemudian format laporan yang harus dibuat atau disusun. Di minggu ke-14, mahasiswa sudah mulai praktek lapangan ya untuk proyeknya. Di minggu 15 adalah mahasiswa sudah melakukan presentasi progres dari proyek yang sudah dilakukan. Dan di situ saya akan juga memberikan feedback. Kemudian di minggu ke-16, mahasiswa melakukan ujian akhir semester, yaitu berupa take home, mengumpulkan laporan proyek rekrutmen seleksi. Untuk metode perkuliahannya, saya menggunakan beberapa metode, yaitu ceramah, tanya jawab, kemudian ada diskusi, ada assignment, ada presentasi.
Kemudian di sini saya harapkan mahasiswa 80% aktif, dinamis, menyenangkan, atraktif, dan kooperatif. Metodenya juga menggunakan SCL atau Student Center Learning, ya, sifatnya bisa collaborative learning, role play atau simulasi, dan project based learning. Untuk metode kedua yaitu interaction, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, dalam berinteraksi dengan mahasiswa saya menggunakan berbagai media. Ya, yang pertama ada LMS atau Moodle e-learning dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, kemudian ada sistem informasi akademik. Saya menggunakan platform Zoom Meeting, Google Meet, YouTube, dan juga WhatsApp Group. Jadi media yang digunakan akan lebih memudahkan interaksi dengan mahasiswa, ya, dan juga proses komunikasi serta koordinasinya. Mahasiswa juga dapat lebih fleksibel berinteraksi dengan dosen. Kemudian ini adalah laman dari Moodle e-learning atau LMS Universitas Mercubuana Yogyakarta. Jadi dalam e-learning ini ada berbagai menu. Yang pertama adalah menu untuk mengupload materi, ya. Kemudian ada menu forum, ya, bagaimana di sini ada proses diskusi atau tanya jawab yang dilakukan antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian ada menu assignment, ada menu kuis, ya. Kemudian juga ada menu URL, di mana dosen dapat mengupload video, ya, dengan melampirkan link baik dari Google Drive atau dari YouTube. Atau pada saat saya ingin kelas online, saya juga akan melampirkan linknya kepada mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa akan melakukan presensi dengan menggunakan forum, ya. Kemudian mahasiswa juga dapat memantau presensinya dengan menggunakan sistem informasi akademik. Setelah saya melakukan upload materi, kemudian mahasiswa melakukan presensi di forum, ya, dengan menjawab pertanyaan saya atau melakukan diskusi, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan menggunakan Zoom Meeting. Jadi ini sifatnya sinkronus, ya. Nah, dalam Zoom Meeting ini saya akan menyampaikan materi kurang lebih 1 jam, kemudian saya akan buka diskusi dan tanya jawab, ya. Jadi proses yang dilakukan pembelajaran secara online maupun offline diharapkan tidak jauh berbeda, ya. Jadi mahasiswa tetap melakukan interaksi dengan dosen, ya. Jadi tetap atraktif, ya, dan komunikatif. Ini adalah contoh dengan menggunakan Google Meet. Kemudian saya juga menggunakan YouTube, ya, atau saya membuat kanal di YouTube untuk membagikan video-video pembelajaran yang sudah saya buat. Dan ini akan lebih memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Adapun untuk metode yang terakhir yaitu metode penilaian atau metode assessment. Saat ini Universitas Mercubuana Yogyakarta sudah menggunakan metode OBE atau Outcome Based Education, sehingga penilaian dilakukan juga menggunakan assessment. Assessment yang dilakukan mengacu pada CPMK. Nah, di sini saya ada 4 CPMK, kemudian ada 8 ASN. Nah, di sini saya sudah membagi-bagi untuk masing-masing CPMK, apa aja ASN-nya dan bentuknya seperti apa yang dilakukan. Misalnya di sini untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar rekrutmen, seleksi, dan penempatan karyawan. Nah, diukur dengan menggunakan ASN 1 dan 2 dan juga ASN 4. Pengukurannya bisa berupa tanya jawab, kuis, dan tugas kelompok, serta ujian atau tes tertulis via web e-learning. Nah, kemudian di CPMK selanjutnya yaitu ASN 3 dan 5 diukur dengan menggunakan tanya jawab, tugas individu, dan tugas kelompok. Di CPMK 3, mahasiswa sudah melakukan aplikasi, ya, dalam menggunakan sistem rekrutmen dan seleksi atau sudah mempraktekkan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi secara sederhana. Nah, ini diukur melalui proses tanya jawab, tugas kelompok, dan ada role play wawancara kerja. Nah, di CPMK 4, mahasiswa sudah melakukan penyusunan laporan proyek rekrutmen seleksi, sehingga pengukurannya dilakukan dengan UAS, ya, atau ujian akhir semester, yaitu dengan take home mengumpulkan laporan proyek Excel. Nah, masing-masing ASN ada bobot-bobotnya, sehingga kalau di total menjadi 100%. Nah, untuk ASN juga memiliki batas nilai minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Jadi batas nilai minimal yang disepakati yaitu 50%, sehingga bila mahasiswa di salah satu ASN ada yang kurang dari 50%, dosen harus memberikan kesempatan maksimal 2 kali untuk mahasiswa supaya bisa mencapai batas minimal 50%. Jadi kalau sudah di atas 50% dinyatakan lulus. Sehingga kalau misalnya masih ada di bawah 50%, berarti mahasiswa dianggap tidak lulus mata kuliah rekrutmen seleksi dan penempatan karyawan.
Jadi diharapkan dengan adanya ASN atau assessment ini, mahasiswa secara kompetensi dapat dinyatakan lulus CPMK untuk mata kuliah rekrutmen seleksi dan penempatan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6 tentang rekrutmen di era digital ya. Jadi saya akan sampaikan materi, kemudian nanti kita akan ada diskusi gitu ya. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat slide-nya? Sudah, Ibu. Udah ya. Oke, jadi ini menarik ya materinya tentang rekrutmen di era digital atau sekarang sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Nah, mungkin slide ini teman-teman sudah sangat akrab ya dengan slide ini ya. Jadi kita sekarang sudah masuk di era revolusi industri 4.0. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, ada yang paham gitu ya tentang era revolusi industri 4.0 atau apa saja sih yang muncul di era revolusi industri 4.0? Silahkan dijawab. Izin menjawab, Ibu. Ya, Mbak Linda. Jadi menurut saya perbedaan dari era industri 3.0 dengan 4.0 ada pada pelaksanaannya ya, Ibu. Jadi waktu dulu masih sebelum terlalu menggunakan sosial media dan sistem online, tapi untuk industri 4.0 hampir besar persentase perusahaan atau organisasi yang menggunakan basis elektronik tapi dalam online, Bu. Oke, jadi semua berbasis online gitu ya. Iya, betul, Bu. Oke. Nah, kalau Mbak Linda sendiri, apa sih yang sudah dilakukan yang terkait online gitu? Entah mungkin ya dari proses pembelajaran pasti ya. Terus yang lain apa nih yang kira-kira yang sudah dilakukan? Mungkin saya juga pernah apply pekerjaan part-time, tapi juga dari online seperti itu, Bu. Karena sekarang banyak sekali rekrutmen yang hanya cukup mengirimkan CV dan persyaratan saja, interviewnya pun juga bisa melalui Zoom atau Meet, jadi tidak perlu datang langsung seperti itu, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Linda. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga mungkin tahu ya apa yang terjadi nih di era revolusi industri 4.0. Nah, sekarang kita kaitkan saja dengan proses rekrutmen dan seleksi ya. Nah, ini terkait rekrutmen saat ini ya. Kalau teman-teman lihat ini ya, ini dalam mencari satu orang saja misalnya ya di antara ribuan orang itu nggak mudah gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa membedakan nggak sih rekrutmen dengan seleksi itu sama atau beda? Silahkan dijawab. Rekrutmen dan seleksi perbedaannya apa? Monggo. Mas Hendri mungkin mau menjawab? Menjawab. Ya, silahkan. Kalau rekrutmen itu dia mengacu pada proses yang mencari kandidat itu yang potensial. Sedangkan kalau di seleksi itu yang melibatkan pemilihan kandidat yang terbaik di antara daftar pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan Mas Hendri misalnya? Duluan rekrutmen apa seleksi? Coba. Lebih dulu rekrutmen, Ibu. Duluan rekrutmen ya menurut Mbak Linda ya. Oke, jadi gini ya, proses ini yang kita pelajari ya dalam satu semester ini kan prosesnya dari rekrutmen sampai penempatan karyawan ya. Jadi rekrutmen dulu ya, baru seleksi, baru penempatan. Nah, rekrutmen itu adalah proses penyaringan atau penarikan ya. Jadi kalau misalnya di pilar-pilarnya manajemen sumber daya manusia, dia ada di tahapan kedua setelah planning. Ya, jadi planning, attracting, kemudian ada developing, ada motivating, ada retaining. Nah, jadi bagaimana kita menarik sejumlah pelamar atau calon karyawan sebanyak mungkin gitu ya, untuk bisa menduduki jabatan yang dibutuhkan. Nah, seleksi adalah tahapan selanjutnya setelah didapatkan calon-calon karyawan yang memenuhi kualifikasi, kemudian dilakukanlah seleksi. Nah, bagaimana melakukan seleksi itu ada banyak
metodenya. Ya, nanti akan dipelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini terkait dengan tadi ya, era revolusi industri 4.0. Jadi proses rekrutmen dan seleksi kerja di era 4.0 itu yang pertama sudah melalui web application ya. Jadi lamarannya kita langsung submit CV di web perusahaan atau company tersebut ya. Kemudian lewat job portal ya, misalnya kayak Jobsdb, Jobstreet, Karir.com dan lain-lain gitu ya. Kemudian di website perusahaan juga mungkin ada ini ya, informasi karir gitu ya, atau lowongan pekerjaan. Jadi di situ ada lowongan-lowongan yang dibutuhkan seperti apa. Ya, itu proses rekrutmennya atau info lowongan kerjanya itu diawali dengan seperti ini gitu ya. Nah, proses melamar kerjanya ya sekarang sudah eranya era revolusi industri 4.0 ya, tidak pakai paper lagi ya, jadi paperless ya, sifatnya online digital, mengirim lamaran via email, website ya, job portal, kemudian juga bisa lewat media sosial ya, ada lewat WA ya, kemudian Telegram dan lain-lain. Nah, ini juga lowongannya juga bisa lewat media sosial ya, yang pasti sekarang sudah banyak sekali lowongan-lowongan kerja di media sosial. Kemudian proses seleksinya bisa menggunakan psikotes online, kemudian ada wawancara online, ada LGD online, assessment center online, dan lain-lain. Jadi proses rekrutmen dan seleksi ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Oke. Nah, kalau ini prinsip seleksi ya, tadi kan rekrutmen di awal harus bisa menarik jumlah calon pelamar sebaik-banyaknya, kemudian seleksinya ini prinsipnya seperti apa. Jadi yang dicari itu bukan hanya sekedar mencari karyawan loh, tapi mencari karyawan yang tepat. Ya, jadi karyawan yang tepat seperti apa? Itu namanya talent. Ya, jadi orang atau karyawan yang potensial, yang memiliki potensi dan kompetensi. Nah, ini adalah bagaimana melakukan assessment secara online. Jadi ada kelebihan-kelebihannya ya. Yang pertama pasti waktunya tadi lebih fleksibel ya, lebih efektif dan efisien karena kita nggak harus apa ya, datang ke suatu tempat untuk melakukan rekrutmen. Itu kan membutuhkan biaya juga ya, apalagi yang sifatnya oprek ya, open rekrutmen untuk misalnya perusahaan dari Jakarta harus ke Jogja ya, merekrut para calon pelamar dari Jogja itu kan harus mendatangi langsung gitu ya misalnya. Nah, ini kita dengan online kita bisa lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian akurasinya hasilnya lebih sifatnya continuous gitu ya. Karena sering digunakan, nah itu akan ada machine learning yang akan membaca gitu ya. Kemudian populasi yang dijangkau akan lebih besar ya dengan adanya online ya. Karena kan misalnya kayak tes online aja bisa untuk 1.000 orang dalam satu waktu loh itu. Ya, saya pernah mengikuti tes online gitu ya, menjadi salah satu pengawas untuk tes seleksi kerja untuk 1.000 orang. Ya, kemudian platformnya sifatnya lebih strategis, kemudian menggunakan data driven, ya, yang pasti secara budget lebih efisien dan datanya lebih aman, tersimpan di dalam cloud misalnya, ya. Jadi kalau misalnya kita offline kan berkas-berkasnya itu belum tentu gampang loh nyimpennya ya, butuh space juga, ya, kemudian butuh dokumentasi yang rapi dan lain-lain. Nah, kemudian bisa dikerjakan kapan saja ya, kalau lagi santai itu juga bisa, misalnya cuma ngerjain nih dengan dikasih kode tes gitu ya, dikerjakan kapan saja bisa, asalkan di situ nanti ada kamera yang mengawasi ya, jadi tetap terjaga sih sebenarnya ya keamanannya. Nah, tapi juga tes online mengalami permasalahan loh, atau ada kekurangannya ya untuk tes online itu. Ya, yang pasti alat tesnya itu juga belum tentu aman karena bisa jadi bocor gitu ya. Walaupun sekarang sudah nggak bisa di screenshot, nggak bisa difoto, pasti ada notifikasi nih. Ya, saya kan punya langganan juga untuk tes online ya. Kemudian integritas kandidatnya dipertanyakan. Ya, bisa jadi yang mengerjakan bukan dia, atau dia ada contekan. Itu kan kita nggak tahu. Tapi kan itu bisa diantisipasi ya. Jadi tadi dengan adanya kamera, kemudian di awal prosesnya ada apa ya, screening ya. Nah, itu juga bisa mengantisipasi. Kemudian untuk kandidat yang difabel yang mengalami permasalahan dalam misalnya tangannya gitu ya, bermasalah untuk ketik dan lain-lain, itu juga masih susah untuk tes online. Kemudian ada bias untuk culture ya dan budaya, bahasa dan validitasnya ini yang masih dipertanyakan.
Karena kan kebanyakan tes online itu kayak ini ya, kayak menjiplak aja dari dari offline ke online. Jadi kayak sekedar mengcopy paste. Nah, itu kan harusnya normanya beda, ya. Kreplin, Pauli itu yang biasanya offline di online kan. Terus normanya disamakan. Nah, itu kan hasilnya belum tentu valid. Ini sekilas ya tentang rekrutmen di era digital. Jadi buat highlight ya teman-teman supaya paham ya bahwa sekarang tuh memang eranya sudah sangat berubah dibanding sebelumnya ya. Jadi dengan adanya VUCA ya pandemi ini sangat-sangat merubah kehidupan kita ya di berbagai sektor. Ya, jadi terkait rekrutmen juga pastinya sekarang sudah lebih berkembang lagi ya. Makanya saya selalu nih kalau setiap setahun sekali saya kan mengajar rekrutmen hampir setiap tahun ya. Itu saya selalu update tren rekrutmen ya di era sekarang ini, misalnya tren rekrutmen tahun 2020, tren rekrutmen di era tahun 2021 sampai sekarang itu saya tetap ngikutin. Ya, jadi perubahan-perubahannya itu seperti apa sih di seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia mungkin hanya mengadopsi atau mengadaptasi beberapa saja ya. Oke, nah terkait rekrutmen seleksi, ada pertanyaan atau ada yang mau di-share? Mbak Ola, silakan Mbak Ola. Kalau saya dari pengalaman kemarin sih Bu sebenarnya, kan sempat magang juga di bagian asesmen, tapi lebih seleksi jabatannya kayak gitu. Jadi ada proses asesmennya itu dari tes psikologi, kemudian ada group discussion yang tanpa leader, kemudian dari hasil semua itu tes psikologi dan setelah LGD Leaderless group discussion LGD ya benar. Jadi habis itu dilakukan wawancara dan kemudian dari hasil itu semua diakses bagaimana tentang kecocokan untuk seseorang itu menempati jabatan yang sedang dibutuhkan seperti itu. Oh, jadi sempat sampai ke proses itu ya Mbak Ola ya berarti ya di bironya itu ikut ya. secara langsung Bu, jadi bantuin asisten asesornya. Tapi itu masih offline ya? Itu offline ya. Offline ya. Kalau yang online belum pernah? Kalau yang online belum sih Bu kebetulan. Belum pernah ya. Oke. Yang lain ada yang mau share pengalaman? Mungkin kayak Mbak Ola pernah magang di biro gitu. Mas Hendri pernah magang? Jadi Bu, kita itu kemarin pernah ikut pelatihan gitu Bu. Jadi pelatihan di bagian HR gitu. Jadi kalau dulu itu kan dalam sistem offline itu dalam merekrut karyawan itu memasukkan data CV itu data CV itu masih manual ya Bu. Jadi ada fotonya gitu. Jadi zaman sekarang di era digital itu untuk menyaring atau menyeleksi calon karyawan itu untuk melihat dari CV itu mereka sudah pakai sistem ATS Bu. Ada sistem ATS. Nah, jadi mereka ngerekrutnya itu jadi si calon kandidat hanya mengupload file CV ATS-nya, terus nanti sistem ATS itu akan yang menilai sendiri Bu. Jadi di tahap awal itu HR-nya itu tak usah terlalu ribet dalam menilainya Ibu. Jadi biarkan si sistem ATS-nya sendiri yang menyaring dengan otomatis seperti itu Bu. Ya, betul. Manual ya, lagi. Betul. Makasih Mas Hendri. Jadi sekarang kan tadi yang seperti saya bilang ya, ada web application ya. Jadi itu tinggal submit aja. CV itu biasanya dibedakan dua ya. Kalau lewat ATS berarti CV yang non kreatif ya, atau ATS friendly ya, applicant tracking system. Tapi kalau misalnya yang lewat email biasanya itu pakai CV yang kreatif. Jadi nanti tergantung si perusahaan atau company yang merekrut itu membutuhkan CV yang seperti apa. Ya, jadi job portal itu biasanya sistemnya juga ATS ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi CV itu sekarang sudah ada yang terbaca di ATS, ada yang enggak ya. Jadi kalau yang kreatif itu katanya susah untuk dibaca. Oke, semoga teman-teman sudah ada gambaran ya tentang rekrutmen di era digital. Jadi nanti kita di minggu selanjutnya akan belajar tentang seleksi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya dan partisipasinya. Kita ketemu minggu depan, dipelajari lagi yang sudah saya upload di e-learning ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan tentang mata kuliah rekrutmen seleksi dan penempatan karyawan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.